kembali dengan saya Kang Hendar, founder dari Sekolah Bisnis. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 kunci jago jualan. Ya. Nah, di sini ada kunci-kunci jago jualan yang tidak pernah di-share sama mastah-mastah di luar. Nah, apa saja nih kunci-kuncinya? Yang pertama yaitu penjualnya. Nah, penjualnya ya teman-teman. Jadi kunci jago jualan yang pertama yaitu penjualnya, yaitu kita. Nah, kita harus punya kemampuan menjual ya. Ada teknik-teknik di sana, teknik menjual, persuasi, mengajak. Itu akan kita bahas nanti di slide-slide berikutnya ya. Terus yang kedua yaitu penawarannya. Nah, ini penawarannya seperti apa nih teman-teman? Kita akan bahas juga nanti di detailnya di selanjutnya ya. Terus yang ketiga pembelinya. Ini pembelinya ada tidak gitu. Produk kita itu ada pembelinya, ada peminatnya enggak gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya, teman-teman harus melalui riset ya. Nah, yang pertama yaitu kita ulas penjualnya, yaitu diri kita. Yang kedua yaitu penawarannya seperti apa. Terus yang ketiga yaitu pembelinya. Nah, itu ada apa tidak ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu penjualnya. Nah, ini penjualnya. Nah, ini penjualnya kitanya harus punya kemampuan ya. Jadi biasanya siapa yang menjual itu akan menentukan seberapa besar penjualan produk tersebut. Nah, ini sales-sales tertentu yang jago jualan ini sangat memahami ini teman-teman. Jadi misalkan punya produk A dijual sama si A laku 100. Nah, kalau di produknya sama, fasilitasnya sama, dijual dengan si sales B cuman laku 50. Nah, itu berarti ada masalah di penjualnya, di salesnya ada masalah ya. Itu jadi biasanya siapa yang menjual biasanya akan menentukan seberapa banyak atau seberapa besar penjualan produk tersebut ya teman-teman. Nah, ada beberapa karakter penjual ya, ini bisa dibilang karakter kita lah ya. Ini karakter kita, karakter penjual biasanya yaitu penjual yang semangat dan pede ya, percaya diri ya teman-teman gitu. Terus ada penjual yang loyo, tidak berenergi, ada ya teman-teman ya. Tipe-tipe penjual yang seperti ini. Terus ada yang sabar. Ini ada yang sabar, mau dimarahin konsumen, mau dikata-katain konsumen sabar aja, mau ditolak juga sabar. Ada tipikal seperti itu ya teman-teman. Terus ada tipikal yang gak sabaran, ini buru-buru pingin closing, ngejar target gitu, sales seperti itu banyak. Ada juga ya tipikal penjual ya. Ini mungkin kembali lagi ke pribadi kita, ini rata-rata di karakter kita ya teman-teman. Nah, dan sebagainya lah, itu mungkin bisa ditanamkan di hati kita masuk tipikal yang mana gitu, itu bisa diolah. Nah, contoh ini ada jualan es krim, santai saja, ini targetnya harus capai, santai aja dia, santai berarti targetnya udah tercapai nih hariannya ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu penawarannya. Nah teman-teman, penawarannya ini bentuk penawarannya teman-teman, mau digital marketing apa konvensional. Nah, sekarang marak digital marketing, tapi konvensional juga masih bisa dilakukan, bisa malah ini di perusahaan-perusahaan besar ini merger ya, bukan merger, jadi kolaborasi antara penawaran digital marketing dan penawaran konvensional gitu. Jadi teman-teman, jadi dipadukan biasanya gitu di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau untuk sekarang masih skala kecil ya, bisa di digital marketing karena biaya promosinya sangat murah ya di digital marketing itu. Tapi itu tergantung teman-teman ya, bisa belajar digital marketing ataupun konvensional, itu bisa kembali lagi ke penjualnya gitu teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga itu pembelinya ada apa tidak gitu. Nah, ini yang ketiga, pembelinya ada apa tidak pembelinya produk kita gitu. Jadi teman-teman, jadi jangan sampai
produk yang dianggap bagus sama kita tapi tidak ada marketnya, itu akan sangat rugi ya teman-teman. Ini harus produk kita itu sebelum menjual itu harus di riset. Nah, ini banyak tool risetnya, mau pakai Google Trend kalau di digital ya, atau mau ditanyakan langsung ke calon konsumen kita atau buyer persona kita gitu, bisa itu teman-teman market riset. Jangan sampai mau jualan tidak riset, nah itu akan fatal akibatnya. Jadi banyak mengeluh tidak laku padahal itu tidak riset sebelumnya gitu. Nah, ini ukuran market itu besar apa kecil. Nah, ini nih harus diperhatikan juga setelah riset itu. Di riset ini intinya di riset ya teman-teman, produk kita itu di riset. Nah, potensinya ini pertumbuhan pasarnya gimana untuk jangka kedepannya tuh, apakah besar, apakah hanya musiman. Misalkan kan kalau jualan baju muslim, nah itu kan musiman ya, musiman itu hanya boomingnya tuh, grafik naiknya tuh ketika hari lebaran. Nah itu baju muslim mungkin teman-teman gitu. Itu jadi harus riset, harus riset dulu nih potensi pertumbuhan pasarnya seperti apa. Nah terus kompetisi, nah ini kompetisinya gimana nih persaingannya, apakah sangat ketat atau peluangnya masih besar. Nah saya rasa sih kompetisi kalau secara sehat itu sangat dibutuhkan ya, supaya kita punya strategi yang bagus. Nah produk sama tapi kita punya unique selling point. Jadi kita produk sama tapi punya unique selling point yang tidak dipunyai di kompetitor kita. Nah seperti itu, jadi harus punya unique selling point supaya kompetisinya sehat dan produk kita unggul gitu teman-teman ya. Terus tentukan segmen pasar atau buyer persona, ini calon customer lah, calon customer kita tentukan nih setelah market research ini dapat data-datanya, tentukan segmen pasar yang kita mau jalani. Nah ini tidak semua produk kita bisa dijual ke semua orang gitu, jadi tidak bisa teman-teman. Jadi misalkan kita jualan kerudungnya ya kerudung syar'i, nah itu kan tidak bisa dijual ke wanita-wanita yang memakai kerudung. Itu mungkin yang syar'i itu yang jubah besar itu ya, jubah sampai ke bawah, itu mungkin kita harus tahu tuh tentang usianya berapa, gendernya seperti apa, hobinya seperti apa. Itu harus dipahami ya ketika kita mau jualan ya. Salah satu contohnya tadi yaitu mau jualan kerudung syar'i, itu kita dibayangkan nih setelah riset ini dapat angkanya, dapat datanya, semua dikumpulkan, tentukan ini. Nah, si kerudung syar'i ini kita mau jualan ke siapa gitu. Gak mungkin jualan kerudung syar'i ke cewek-cewek yang ingin tampil modis, nggak bakalan laku ya. Jadi cari wanita yang ingin menutup auratnya sampai ke bawah, nah itu akan laku gitu. Cuman ada kompetisi di situ, kompetitor, tapi unique selling point di situ kita harus punyai. Misalkan kerudung plus bros, nah dilihat nih kompetitor kita seperti apa, dia ngasih apa tuh, ngasih bonus apa tidak. Nah kita harus punya tuh teman-teman di situ unique selling point-nya. Jadi harapannya kita sebagai penjual harus mengetahui karakter si pembeli ya, dari data-datanya dari mana ya, dari market research tadi ya. Ini nanti kita akan coba market research pakai tools Google Trend ya. Nanti di video-video selanjutnya kita akan demokan ya. Untuk sementara mungkin dasarnya dulu. Nah, terus tentang usianya harus ditentukan juga, gender, hobi, sampai ke hobi-hobinya harus diketahui sama teman-teman semua ya. Oke, mungkin untuk video 3 tahapan jago jualan mungkin sampai di sini. Kalau saya review kembali, mungkin yang pertama yaitu penjualnya. Nah, penjualnya yaitu diri kita. Nah,
Nah, kita mau seperti apa menjualnya, semangat apa tidak gitu ya. Terus yang kedua, kalau yang kedua yaitu penawarannya ya teman-teman ya tadi ya. Nah ini penawarannya seperti apa, penawaran kita tekniknya mau didigitalkankah penawaran ke konsumen atau pakai marketing konvensional. Nah terus yang ketiga yang tadi yaitu pembelinya. Nah ini pembelinya ada tidak, ukuran marketnya besar, potensinya pertumbuhannya seperti apa, kompetisi, terus tentukan segmen pasar. Itu mungkin teman-teman ya. Jadi harus diingat sebelum kita mulai berjualan. Intinya sebelum berjualan yaitu harus lakukan market research. Market research itu sangat penting sebelum terjadinya pembuatan produk. Jadi market research dulu, baru tentukan buyer persona, baru kita memproduksi produk kita. Oke, sampai sini dulu untuk video tutorial kali ini. Mudah-mudahan menjadi tahapan sebelum penjualan teman-teman bisa memahami. Jadi harapannya kita bisa jadi entrepreneur atau penjual pebisnis yang sukses, berkah dunia dan akhirat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.